Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Munawaroh dengan NIM 2042302232 dan rekan saya Wina Marliza dengan NIM 2042302233. Saya Nindya Azahra dengan NIM 20423215. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 2H. Dalam video kali ini, kami ingin memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat DRA Saidah MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan belajar? Apa saja aktivitas belajar? Belajar adalah proses memproses pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap baru melalui pengalaman, pengajaran, atau studi. Belajar bisa terjadi dalam berbagai konteks, baik formal seperti di sekolah atau universitas, maupun informal seperti melalui pengalaman sehari-hari atau interaksi sosial. Aktivitas belajar meliputi yang pertama yaitu membaca, mengkaji buku, artikel, jurnal, atau materi lainnya untuk memproses informasi baru. Yang kedua, mendengarkan, mengikuti ceramah, diskusi, podcast, atau penjelasan dari orang lain. Yang ketiga, melihat dan mempelajari tindakan atau peristiwa yang terjadi di sekitar. Yang keempat, menulis, mencatat atau menulis untuk memperkuat pemahaman dan mengingat informasi. Yang kelima, diskusi, beradaptasi dalam kelompok, belajar untuk bertukar ide dan perspektif. Yang keenam, praktik, melakukan latihan atau percobaan untuk mengembangkan keterampilan praktis. Yang ketujuh, reflektif, merenungkan pengalaman belajar untuk memahami dan menginternalisasi pengetahuan. Yang kedelapan, mengajar orang lain, menjelaskan materi atau konsep kepada orang lain untuk memperdalam pemahaman diri. Berbagai aktivitas ini dapat digunakan secara kombinatif untuk memaksimalkan efektivitas belajar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Bagaimana cara guru meningkatkan motivasi belajar siswa peserta didik? Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan individu untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Motivasi ini berasal dari minat pribadi, keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, atau bahkan berpengaruh dari lingkungan sekitar. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar termasuk tujuan pribadi, relevansi materi pembelajaran, dukungan dari lingkungan, dan persepsi terhadap kemampuan diri. Berikut beberapa cara guru dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, seperti membuat suasana kelas yang nyaman dan tidak menakutkan. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan menarik. Yang kedua, memberikan tujuan yang jelas, contohnya menjelaskan manfaat dan tujuan dari setiap materi yang diajarkan. Mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan minat siswa. Yang ketiga, memberikan tantangan dan solusi, seperti menyediakan tugas yang menantang namun dapat dicapai oleh siswa. Menghargai usaha dan pencapaian siswa baik kecil maupun besar. Yang keempat, menyediakan umpan balik yang konstruktif, seperti memberikan umpan balik yang spesifik dan membangun, membantu siswa memahami kesalahan mereka dan bagaimana cara memperbaikinya. Yang kelima, menghargai presentasi siswa, seperti memberikan penghargaan atau pengakuan atas pencapaian siswa, menggunakan pujian dan penguatan positif untuk motivasi siswa.
Yang keenam, melibatkan siswa dalam proses belajar, seperti mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelas, mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat mereka. Yang ketujuh, menjadikan teladan yang baik, seperti menunjukkan antusiasme yang minat terhadap materi yang diajarkan, memiliki sikap yang positif dan suportif terhadap pembelajaran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertanyaannya yaitu, mengapa kesuksesan dan kegagalan belajar disebabkan faktor internal dan faktor eksternal? Kesuksesan dan kegagalan dalam belajar merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Motivasi, keinginan kuat untuk belajar, rasa ingin tahu, dan tujuan yang jelas dapat mendorong kesuksesan. Sebaliknya, kurangnya motivasi, rasa malas, atau kurangnya minat dalam menyebabkan kegagalan. Kemampuan kognitif, inteligensi, kemampuan mengingat, konsentrasi, dan kemampuan memecahkan masalah merupakan faktor internal yang penting. Selanjutnya ada faktor eksternal. Lingkungan belajar yang kondusif seperti suasana kelas yang tenang, fasilitas yang memadai, dan guru yang berkualitas dapat meningkatkan peluang sukses. Sebaliknya, lingkungan yang tidak kondusif seperti gangguan fasilitas yang kurang memadai dan guru yang tidak kompeten dapat menghambat proses belajar. Dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas dapat memotivasi dan membantu siswa dalam belajar. Interaksi faktor internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan belajar. Misalnya, dengan memotivasi tinggi mungkin tetap sukses dalam lingkungan belajar yang kurang kondusif. Sementara siswa dengan motivasi rendah mungkin gagal meskipun berada di lingkungan belajar yang baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, apa saja teori-teori belajar? Dan berilah satu contoh teori belajar. Ada beberapa teori belajar yang terkenal dalam psikologi pendidikan, antara lain yaitu teori belajar behavioristik. Tokoh utama B.F. Skinner, John B. Watson, fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang contohnya, teori pengkondisian operan atau operan conditione oleh B.F. Skinner, di mana perilaku dapat diperkuat atau dihentikan melalui penghargaan atau hukuman. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Tokoh utama Jean Piaget, Jerome Bruner, fokus pada proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Contoh teori tahap perkembangan kognitif Piaget yang menyatakan bahwa anak-anak melewati 4 tahap perkembangan kognitif: sensorimotor, praoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Ketiga, teori belajar sosial kognitif. Tokoh utama Albert Bandura menekankan pentingnya belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Contoh teori belajar sosial Bandura, di mana anak-anak belajar dengan mengamati dan meniru perilaku model, misalnya orang tua atau guru. Yang keempat, teori belajar humanistik. Tokoh utama Carl Rogers Abraham Maslow fokus pada perkembangan individu secara holistik dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Contoh pendekatan belajar yang berpusat
pada peserta didik atau student-centered learning yang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar dan menghargai kebutuhan dan minat pribadi mereka. Contoh satu teori belajar. Teori belajar kognitif oleh Jean Piaget. Piaget perkembangan teori tahap perkembangan kognitif yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, sensori motor 0-2 tahun. Anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungannya, terutama melalui indera dan tindakan fisik. Yang kedua, praoperasional 2-7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mempresentasikan objek, tetapi belum mampu melakukan operasi mental logis. Yang ketiga, konkret operasional 7-11 tahun. Anak mulai berpikir logis tentang peristiwa konkret, memahami konsep konservasi, dan mampu mengklarifikasikan objek ke dalam beberapa teori. Yang keempat yaitu formal operasional 11 tahun ke atas. Anak mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis dan mulai menggunakan penalaran logis dalam situasi kompleks. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Yang pertanyaannya yaitu, menurut pendapat Anda, faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Menurut pendapat saya, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, genetika. Faktor genetika memainkan peran besar dalam membentuk kepribadian. Beberapa aspek kepribadian dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Yang kedua, lingkungan keluarga. Pola asuh dan dinamika keluarga selama masa kecil sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Yang ketiga, pengalaman hidup. Pengalaman baik dan buruk sepanjang hidup dapat membentuk bagaimana seseorang melihat dunia dan bereaksi terhadap situasi tertentu. Yang keempat, pendidikan dan sosialisasi. Interaksi dengan teman, guru, dan lingkungan sosial lainnya dapat membentuk sikap, nilai, dan perilaku seseorang. Yang kelima, budaya. Nilai-nilai budaya, norma sosial, dan tradisi lingkungan tempat seseorang dibesarkan dapat mempengaruhi kepribadian. Yang keenam, status sosial ekonomi. Kondisi ekonomi dan status sosial dapat mempengaruhi peluang dan pengalaman seseorang yang pada gilirannya dapat membentuk kepribadian. Yang ketujuh, kesehatan mental dan fisik. Kondisi kesehatan juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunia dan mengembangkan kepribadian mereka. Yang ke-8, temperamen bawaan. Beberapa aspek dari kepribadian mungkin sudah ada sejak lahir dan sulit untuk diubah.